melakukan coaching ya dengan Ibu Santi? Iya Ibu, benar sekali. Saya akan melakukan coaching dengan Ibu Santi. Baiklah Bu, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat yang akan melihat coaching Ibu dengan Ibu Santi. Namun sebelum Ibu memulai percakapan ini dengan Ibu Santi, di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait penilaian dalam observasi saya. Agar Ibu tahu, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya mengharapkan dalam proses coaching Ibu nanti, Ibu telah memiliki prinsip sebagai seorang coach, ya, yaitu kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Potensi yang dimaksud di sini Ibu adalah kompetensi inti yang harus Ibu miliki oleh coaching. Oleh seorang coach ya maksudnya, yaitu presensi, yaitu kehadiran penuh Ibu, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot yang tentunya dengan teknik mendengarkan dengan rasa. Saya juga berharap ketika nanti dalam proses percakapan Ibu dengan Ibu Santi, Ibu melakukan kegiatan coaching jangan lupa menerapkan alur tirta ya Bu ya, yaitu tujuan umum, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semua hal ini akan saya jadikan acuan pada rubrik penilaian saja ya Bu ya, ketika saya mengamati Ibu Niza. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu paham? Baik Ibu, paham. Baik. Selanjutnya Ibu, sebelum proses coaching nanti ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Apa boleh saya bertanya Ibu? Boleh juga. Adapun pertanyaan yang pertama Ibu, apa kira-kira kompetensi coaching yang ingin Ibu terapkan dalam proses percakapan nanti? Kompetensi yang akan saya terapkan ada 2 Bu, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Berarti Ibu akan melakukan kompetensi mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Selanjutnya Ibu, dari 2 kompetensi ini, bagian mana yang kira-kira yang paling ingin Ibu tahu, yang ingin Ibu terapkan pada proses coaching nanti, di antara yang kedua tadi? Ya Ibu, nanti pada saat proses coaching, kompetensi yang spesifik yang saya gunakan adalah mendengarkan dengan aktif agar saya bisa mengenali potensi di mana coaching dapat menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapinya Bu. Baik Ibu ya. Sesungguhnya jika mendengarkan aktif, salah satu nanti yang Ibu perlu perhatikan di situ adalah kata kuncinya menggali banyak hal dari si coaching ya. Kemudian pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan adalah tentang indikator pencapaian Bu ya. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu capai dalam proses coaching nanti Ibu? Indikator pencapaian yang saya setuju yaitu Bu, yang pertama, ketika nanti dalam percakapan coaching saya akan menerapkan alur tirta secara terunung. Yang kedua, saya dapat menggali ide-ide dari coaching sendiri agar ia dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya Bu. Itu ya Bu ya. Oke Bu, bagus sekali. Semoga nanti pada saat coaching ya semua indikator yang Ibu sampaikan tadi dapat terlaksana dengan baik ya Bu ya. Dan jangan lupa diterapkan alur tirtanya Ibu ya. Dan ide-ide coaching yang dapat Ibu gali tadi Ibu catat, dan sehingga proses coaching dapat berjalan dengan baik dan memuaskan sesuai dengan yang diharapkan Ibu ya. Baiklah Bu, hanya ini yang ingin saya tanyakan. Selanjutnya Ibu bisa melakukan proses coaching dengan Ibu Santi, dan saya berharap proses coaching nanti sesuai dengan indikator pencapaian yang sudah Ibu katakan tadi. Baik Ibu. Apakah Ibu sudah siap mulai coachingnya? Insya Allah siap Ibu. Baik, terima kasih Bu Niza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Niza. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya Bu Niza? Kok kelihatannya gelisah? Apa
Alhamdulillah baik Bu. Kelihatan ya Bu kalau saya tadi gelisah. Kelihatan dong, apalagi sampai mengajak ngobrol untuk berdua begini. Sebenarnya sih nggak ada apa-apa sih Bu. Cuma saya butuh teman curhat aja Bu untuk di coaching sebentar. Ini sih masalahnya dengan murid sih Bu. Masalah saya itu murid saya saat di jam pelajaran aja Bu. Oke. Semoga bisa saling mencerahkan nanti ya Bu percakapan kita ini. Nah, Bu Niza, sekarang apa yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita? Saya ingin mendapatkan ide Bu, ide segar lah dari Bu Anser untuk mendapatkan kondisi yang kondusif. Murid bisa fokus ketika mereka mengikuti pelajaran saya ketika pergantian jam. Oh, jadi Ibu ingin menciptakan fokus atas kondisi atau kondisi yang kondusif setelah pergantian jam pembelajaran, begitu ya Bu ya? Iya, Ibu. Situasi seperti apa yang sekarang yang Ibu Niza rasakan? Setelah jam olahraga kan Bu, setelah jam olahraga berakhir itu biasanya kan murid-murid itu kan tidak langsung masuk ke dalam kelas Bu. Mereka tuh malah pergi ke kantin, bermalas-malasan mengganti pakaian olahraganya. Dan ketika saya sudah berada di dalam kelas, murid itu masih banyak asik dengan jajanan yang mereka beli gitu. Kadang masih ada juga yang anak-anak masih pakai baju olahraga. Iya. Jadi Bu, apa yang mempengaruhi hal itu ya Bu Niza? Anak-anaknya seperti itu bertingkah? Mungkin mereka kelelahan ya Bu setelah berolahraga, ataupun malah terlalu asing di luar sehingga timbul rasa bosan di dalam kelas Bu bersama saya. Jadi situasi seperti apa yang Bu Niza tunjukkan? Yang saya inginkan tentunya ya Bu, murid itu bisa fokus dalam mengikuti pelajaran saya, dan saya merasa senang dalam pembelajaran itu. Oke. Jadi menurut Bu Niza, kira-kira apa situasi seperti apa sehingga bisa terwujud situasi yang Ibu Niza inginkan? Yang saya inginkan kan Bu, tentunya murid saya itu bisa fokus mengikuti pelajaran, dan saya merasa senang dalam pembelajaran saya. Oh begitu ya Bu. Jadi kira-kira kalau saya kasih skala 1 sampai 10 di posisi Ibu sekarang ini, kira-kira Ibu di posisi yang mana? Posisi saya itu dari skala 1 hingga 10 mungkin masih di angka 7 Bu. Oh, jadi menurut Bu Niza, kekuatan apa Bu untuk mencapai lebih dari tujuan tersebut? Saat ini setidaknya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional ya Bu. Mungkin hal tersebut akan membantu saya Bu. Adakah hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu Niza nantinya dalam meraih tujuan tersebut? Mungkin saya masih perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam LPP saya Bu. Oh, begitu ya Bu. Jadi menurut Bu Niza, solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut apa ya? Saya akan secepatnya membuat LPP Bu, LPP tersebut ya Bu ya, dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran. Oke, kalau begitu sekarang rencana Bu Niza apa? Saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional kepada anak-anak didik saya, terutama di kelas saya. Saya akan mempraktekkan kesadaran penuh atau mindfulness untuk mengembalikan fokus murid setelah pembelajaran awal. Oh gitu. Jadi strategi apa nih untuk menciptakan mindfulness yang dikatakan tadi? Saya akan menerapkan teknik stop, berhenti sejenak, ambil nafas dalam amati sensasi dalam tubuh, selesai dan lanjutkan. Saya juga akan menggunakan musik instrumen sebagai pengiring dalam praktek ini. Kemudian saya akan membuat kuis singkat untuk membuat murid lebih tertarik dan senang belajarnya. Oh begitu ya Bu ya. Jadi apa kriteria keberhasilan rencana yang Ibu katakan tadi? Untuk kriteria keberhasilan tentu saja murid ya Bu menjadi fokus belajar dan senang dalam mengikuti pembelajaran saya.
Jadi apa yang Ibu lakukan setelah sesi ini dari alternatif yang Ibu katakan tadi? Saya akan segera menyiapkan rencana pembelajaran supaya segera dapat diterapkan di kelas saya, Bu. Oke, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi Ibu tersebut kapan nih Bu Nizar akan melakukannya? Target saya kira-kira 2 minggu gitu lah, Bu, ya. Oke, sekarang biar tahu nih dalam waktu 2 minggu ini sudah ada nggak progres Ibu bagaimana? Gimana ya, Bu? Janji ya, Bu, ya, janji lagi. Dalam 2 minggu ke depan saya akan ceritakan update-nya lah. Oke, setuju ya Bu ya. Jadi menurut Ibu nih, siapa yang kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk mendukung menjaga komitmen Ibu tersebut? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, Bu, dalam merencanakan pembelajaran saya. Wah, luar biasa nih Bu Nizar. Jadi komitmen Ibu adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Iya, Ibu, betul. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu Nizar. Apa yang dapat Ibu simpulkan dari pembicaraan kita kali ini? Nah, setelah saya ngobrol sama Bu Ansen, alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan, Bu, dan mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak saya setelah mereka selesai berolahraga, yaitu dengan menerapkan teknik stop dengan diiringi musik instrumental. Kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan memulai dengan memberikan kuisis, apa itu ice breaking, terus apa ya yang membuat terkait anak-anak itu bisa menjadi tertarik, senang, semangat ketika belajar bersama saya. Wah, bagus sekali Bu Nizar ya. Semoga rencana aksi Bu Nizar tadi berjalan dengan baik. Semoga bermanfaat diskusi kita kali ini ya Bu ya. Ya, Ibu, terima kasih sekali lagi ya, Bu, sudah menemani saya hari ini. Sama-sama Bu Nizar. Kita tutup saja ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, apa kabarnya Bu Ansen? Waalaikumsalam Ibu Santi, alhamdulillah baik. Begini Bu, saya masih bingung Bu dengan masalah yang sedang saya hadapi di kelas, terutama di kelas 9 Bu. Adakah yang bisa saya bantu, Bu? Iya Bu, saya ingin berdiskusi dengan Ibu tentang permasalahan di kelas saya. Mungkin setelah berdiskusi nanti dengan Ibu, saya menemukan solusi tentang masalah saya tersebut. Bolehkah saya berdiskusi dengan Ibu? Tentu saja boleh, Bu. Kebetulan saya ada waktu luang. Kira-kira apa yang ingin Ibu harapkan dari diskusi kita nanti? Saya mengharapkan saya mendapatkan solusi tentang masalah yang saya hadapi di kelas Bu, terutama di kelas 9. Memangnya apa kabar masalah Ibu? Bisakah Ibu menceritakannya? Bisa Bu, begini. Ada satu orang di kelas saya yang tidak mau mengikuti pelajaran di kelas. Dan dia sering sekali keluar masuk pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Baik, Bu. Tadi Ibu mengatakan ada satu orang siswa di kelas Ibu yang tidak mau mengikuti pembelajaran di kelas. Dia kerap sekali keluar masuk pada saat pembelajaran berlangsung. Apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah itu? Sudah Bu, saya sudah memanggilnya secara langsung dan mencari tahu penyebab mengapa ia tidak mau belajar dan sering keluar masuk ketika pembelajaran. Lalu dari pengamatan yang Ibu lakukan, mengapa hal itu bisa terjadi? Setelah saya telusuri Bu, dan saya juga telah menanyakan secara langsung, ternyata siswa tersebut merasa bosan dengan pembelajaran yang saya lakukan. Memangnya pembelajaran seperti apa yang sering Ibu lakukan di kelas? Biasanya Bu, saya menjelaskan. Kemudian setelah menjelaskan sedikit materi, saya membuat kelompok-kelompok sehingga anak bekerja di dalam kelompoknya. Nah, kira-kira apa kondisi ideal yang Ibu harapkan dari keadaan tersebut? Kondisi ideal yang ingin saya harapkan dari siswa tersebut adalah bahwa siswa tersebut mau belajar seperti siswa-siswa yang lainnya. Kalau begitu, apa rencana Ibu untuk bisa meningkatkan kemauan atau motivasi belajar siswa Ibu tersebut? Mungkin saya akan mencoba dengan strategi mengajar yang lain ya Bu. Nah, strategi seperti apa yang akan Ibu lakukan?
Mungkin saya akan menggunakan model belajar praktek karena kan Bu, IPA ini kan identik dengan praktik. Mungkin saya akan melakukan praktikum lah dengan anak-anak. Kira-kira apa strategi yang lain yang bisa Ibu rencanakan? Kalau strategi yang lain, mungkin saya akan memberikan model pembelajaran yang berbasis IT kali Bu ya. Karena kan anak-anak sekarang kan sukanya main gadget tuh. Jadi saya bisa memanfaatkan itu untuk proses pembelajaran saya. Seperti ini Bu, seperti Quizzes atau Liveworksheet begitu Bu. Ya, kira-kira kapan waktu Ibu dapat menerapkan strategi tersebut? Mungkin kalau untuk waktu, insya Allah saya akan melakukannya mulai minggu depan. Karena mungkin saya harus membuat modul ajarnya dulu, begitu Ibu. Nah, selanjutnya dari mana Ibu bisa mengetahui bahwa strategi yang Ibu lakukan itu bisa berhasil dan atau tidaknya? Saya akan memperhatikan siswa tersebut selama proses pembelajaran, apakah ada perubahan atau tidak, dan saya akan menilai sikap dia. Saya akan buat rutin menilai sikapnya, dan juga saya juga akan menilai keterampilan siswa tersebut. Jika sikap dan tingkah lakunya sudah berubah dan mau belajar dan mengikuti pelajaran, maka rencana yang saya lakukan itu berhasil. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang akan Ibu lakukan tersebut? Saya akan selalu melakukan metode ya Bu ya, tidak hanya sekali saja. Jadi saya terus akan melakukan atau membuat perubahan-perubahan dalam metode atau pembelajaran saya di kelas. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk mengontrol terlaksananya rencana yang Ibu lakukan tersebut? Mungkin saya nanti bisa minta tolong sama rekan ya untuk mengamati saya sebagai observer di kelas dan menilai atau refleksi lah Bu tentang pengajaran yang saya lakukan di kelas tersebut Bu. Ya, baik Ibu. Jadi sebagai tindak lanjut dari rencana Ibu, kita akan melakukan diskusi kembali 2 pekan setelah Ibu melakukan rencana tersebut. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya untuk berdiskusi dengan saya. Iya Bu. Baiklah, di sini saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.